Hari ini tanggal 19 September 2024 kami menggelar press conference yang mengangkat dua keberhasilan penggagalan narkotika jenis kokain ya, di Pulau Berhala dan sabu di perairan Nunukan di Kalimantan Utara, dan ini adalah bagian dari keberhasilan atas kerjasama ya, informasi yang didapatkan dari BIN, dari BAIS, dari intelijen Polri, dari BNN ya, dan stakeholder di lapangan. Dan pada kesempatan ini juga ada dua ya kasus ini. Yang pertama keberhasilan dari jajaran Satgas Intelijen Maritim di wilayah Tanjung Balai Asahan ya, itu berdasarkan hasil patroli mendapati barang haram ini ya sebesar 84 kilo 75 ya, gram. Kemudian yang itu ada dua sini, dan masing-masing itu semua ada 74 bungkus ya, masing-masing ada yang 1,05 sampai 1,5 kilo, ulangi gram ya, kilo ya. Nah, dan di Nunukan itu ada 1065 gram ya. 1 kilo ya, kurang lebih dari 1 kilo. Dan mengapa saya gelar ini ya, untuk memberikan gambaran bahwa kami konsisten ya, dengan tugas pokok kami ya, juga untuk memberikan betapa rentannya penyelundupan narkoba ke wilayah kita, sehingga kita harus tetap waspada karena dihadapkan kepada konstelasi geografi wilayah Indonesia ini adalah negara kepulauan, sehingga dari manapun masuknya itu bisa mudah ya. Dan tanpa kerjasama informasi, tanpa kerjasama operasi, tentu tidak akan bisa dilaksanakan. Walaupun barangkali ya masih banyak yang lolos ya, tapi insya Allah kita akan pertebal ya, bergantung dari bagaimana kemampuan kita bisa mengembangkan dari sisi teknologi ya, bisa memantau setiap spot yang ada di laut ya. Karena kita punya banyak kapal perang ya, dan kita juga punya teknologi yang di bawah Puskodal masing-masing wilayah ya. Itu harus ditingkatkan juga dengan kerjasama Puskodal dari masing-masing institusi, termasuk dari BNN sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Tadi saya belum bisa sebutkan ya, tanggal yang di Tanjung Balai Asahan itu tanggal 16 September, yang di Nunukan itu tanggal 17, jadi 1 hari kemudian. Saya kira sebagai pembuka demikian. Mungkin sini juga ada Panglima Armada 1, Panglima Armada 2, dan ada dari Deputi Pemberantasan BNN, dan di sini juga ada Asintel Kasal. 15 Agustus
saya menangkap. Kemudian tanggal 16 Agustus saya press release di sana, itu sabu-sabu. Kemudian yang hari ini kemarin tanggal 16 September itu kalau kita mendapat informasi dari unsur samping, dari BIN, dari PAIS, dari masyarakat, kita melaksanakan interoperability, kerjasama yang baik antar instansi. Itu kita menggerakkan satu kal dari kal Tanjung Pandang berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut pada koordinat 03 derajat 45 menit 18 detik utara, 099 derajat 23 menit 42 timur. Telah dilakukan pemeriksaan dan 2 bungkus besar berat kokain seberat 84,75. Nah, tapi ini tadi Mas tidak ada orangnya, dia sudah terapung-apung, mungkin dia sengaja di drop pada posisi tersebut. Nah, nanti akan diambil oleh kurirnya. Nah, tapi kita sudah mendapat informasi, untuk itu langsung kita sekat. Yang kalau yang tanggal 15 Agustus kita ada tersangkanya, tertangkap 3 orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu yang di wilayah Kuarmada 1. Nanti kita akan dijelaskan oleh Panglima Armada 2 yang kejadian di Kaltara perairan Nunukan. Silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima Armada RI, yang saya hormati Panglima Armada 1, Divisi Pemberantasan BNN, Asal Ngasal, dan para pejabat sekalian serta rekan-rekan media. Jadi untuk kejadian yang di wilayah kami, yaitu terutama di Sebatik, di Pulau Sebatik, itu kita di sana juga seperti yang tadi disampaikan oleh Panglima Armada 1, kita merupakan tim gabungan yang terdiri dari satgas-satgas, baik itu satgas intel maupun satgas pengamanan perbatasan, di mana satgas intelijen ada BNN, ada PAIS, kemudian ada dari intelijen kami juga, dan juga satgas pengamanan di sana ada satgas MAR, Marinir, ada satgas Lanal Nunukan, ada satgas Kopaska. Sehingga dari data intelijen tersebut kita melaksanakan aksi preventif, yaitu pemeriksaan terhadap penumpang-penumpang yang akan menuju ke Tarakan dari Nunukan dan dari Sebatik, Nunukan, dan nanti menuju ke Tarakan. Pada saat pemeriksaan tersebut, nah, kalau yang di kami ada kurirnya yang kita tangkap, inisialnya T. Jadi pada saat pemeriksaan tersebut ada satu penumpang yang akan naik, kemudian dia kabur, kemudian dikejar, dia menceburkan diri ke laut, kita amankan, kita selamatkan. Kemudian dari pemeriksaan yang bersangkutan ditemukan ada 2 bungkus, satu bungkus besar 500 sekian gram, dan kemudian satu bungkus yang terdiri dari bungkus-bungkus kecil-kecil yang total beratnya juga sekitar 500 sekian gram, sehingga totalnya ada 1065 gram atau 1 kilo 65 gram. Ini adalah hasil tangkap tangan yang kemudian akan kita kembangkan ke jaringan-jaringannya, mungkin yang bisa kita lacak bersama dengan BIN, BNN maupun BAIS juga, sehingga diharapkan terjadi sinergitas antar instansi di tempat kami, dan juga bisa mengurangi, bahkan mungkin kalau bisa meniadakan penyelundupan narkoba. Yang ditemukan ini sabu-sabu, kalau di tempat kami sabu-sabu. Sebagai keterangan tambahan, sebetulnya kami di wilayah Sebatik, Nunukan ini hampir tiap minggu kami nangkap. Hampir setiap minggu kami dapat, tapi memang jumlahnya tidak besar, hanya bunyinya gram-graman, dan ini dibawa oleh kurir. Namun yang kali ini agak lumayan banyak, 1 kilo. Nah, ini harapannya kita bisa mengembangkan ke depan untuk bisa lebih intens lagi melaksanakan penangkalan terhadap penyelundupan. Kalau di tempat kami ini, terutama di Sebatik, jalan tikusnya banyak, sungainya banyak, dan banyak juga transportasi masyarakat menggunakan speedboat, sehingga tidak mudah kalau tidak ada data intelijen yang valid untuk kemudian kita melaksanakan penangkapan. Alhamdulillah kemarin datanya valid, kemudian kita cek di kapal penumpang, ternyata memang betul ada, dan yang bersangkutan tadi saya sampaikan
kabur, lari, tidak jadi naik kapal, dan bahkan melarikan dirinya, maunya berenang, jebur ke laut, tapi terus kita tangkap. Kira-kira sebagai penjelasan apa yang disampaikan oleh Armada ini, sebagai tambahan demikian. Terima kasih. Terima kasih Panglima Armada 2. Kami serahkan jawaban mungkin yang lebih detail ya dari Deputi Pemberantasan BNN RI. Silakan. Yes. Terima kasih yang terhormat Bapak Pangko Armada yang kami hormati, Pangko Armada 1, 2, Pak Asintel dan teman-teman media yang hadir. Pertama, saya mewakili Kepala BNN hadir di sini sebagai Deputi Pemberantasan RI. Pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Pangko Armada dan jajaran yang telah membantu kami menggagalkan narkoba atau narkotika jenis kokain yang masuk ke wilayah Indonesia. Kita ketahui bersama ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 bahwa seluruh aparat pemerintah bertanggung jawab terhadap penggagalan dan pemberantasan narkotika atau P4GN dalam hal ini, sehingga Panglima Komando Armada Angkatan Laut peduli dengan hal tersebut dan melakukan hal ini. Untuk pelaksanaannya di lapangan selalu berkoordinasi dengan kami BNN, intelijen BNN, dan saat ini kita bisa ketahui bisa dilakukan pemusnahan. Untuk yang berhasil dimusnahkan oleh digagalkan sebanyak 84,75 kilo ini, Panglima Komando Armada dan jajaran telah berhasil menyelamatkan 165,500 jiwa. Apabila ini berhasil nyampe ke masyarakat Indonesia, jadi kita bisa menyelamatkan dari ketergantungan kokain ini. Kalau kita melihat jenis barangnya kokain ini berasal dari Amerika Latin. Amerika Latin mulai dari Kolombia, Peru, Brasil, Argentina, Bolivia. Artinya perjalanannya cukup jauh sampai ke kita. Dan kalau kita melihat jenis barangnya, mungkin teman-teman media, wartawan sudah tahu, kebanyakan yang beredar di Indonesia jenisnya methamphetamine atau sabu. Kalau kokain ini sepertinya bukan untuk konsumsi di Indonesia. Artinya akan ada rencana lanjutan entah ke negara mana dari titik yang ditemukan oleh. Tapi tetap apapun jenisnya, narkotika masuk ke Indonesia adalah musuh bersama kita, jadi tetap harus digagalkan. Itu untuk kokain tetap menjadi narkotika golongan 1 dan berbahaya, ancamannya pidana mati kalau pelakunya ketemu. Karena ini di laut biasa demikian, kalau ada pelaku, begitu ada aparat, kami juga sering dengan bea cukai dengan angkatan laut, pasti dilepas itu barang, dilepas dan dia lari dengan meninggalkan barangnya, sehingga di sini menjadi temuan dan akan kita musnahkan. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi tinggi-tingginya kepada Bapak Panglima dan jajaran karena sudah sama-sama menggagalkan atau membantu tugas kami BNN. Kita ketahui BNN personilnya terbatas, sehingga kami perlu bantuan dari rekan-rekan TNI dan jajaran lainnya. Terima kasih.